Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah video yang isinya merupakan dialog imajiner dengan tokoh yang fiktif. Namun akan saya coba bahwa dialog ini akan berkelanjutan dari saya sebagai narasumber atau moderator kepada rekan imajiner saya, ada 2 orang. Baik, topik kali ini yang akan saya coba bawakan adalah mengapa masih ada juga orang-orang yang punya karakter kalau dia akan senang bila melihat orang lain susah, dan dia akan susah kalau melihat orang lain senang. Baik, teman saya yang pertama nanti akan saya hadirkan adalah Mr. Biru, dan yang kedua adalah Mr. Putih. Baik, untuk yang pertama akan saya berikan kesempatan dulu kepada Mr. Putih. Mengapa hal ini masih terjadi? Mari kita simak bareng-bareng, dan ini hanya sebagai sebuah masukan. Semoga saja ada manfaatnya bagi kita di kemudian hari. Yuk simak pendapat dari Mr. Putih. Kalau menurut saya hal itu pasti terjadi, karena dalam kehidupan sehari-hari pasti ada 2 hal yang harus kita ingat. Dalam kehidupan manusia ada 2 hal selalu. 1, hitam putih. 2, baik buruk atau baik jahat. Yang ketiga, senang susah, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Demikian juga dengan karakter orang. Memang Yang Maha Kuasa menciptakan manusia itu senantiasa berbeda satu sama lain. Ini maksudnya untuk melengkapi satu dengan yang lainnya. Coba kita bayangkan, seandainya di seluruh dunia itu orangnya baik semua, pasti juga timbul masalah. Kemudian kalau orangnya jahat semua, juga timbul masalah. Kalau orangnya di seluruh dunia itu kaya semua, pasti timbul masalah. Atau sebaliknya, seluruh dunia miskin semua, pasti bermasalah. Makanya kedua hal yang terjadi adalah saling melengkapi satu sama lainnya. Nah, untuk sementara pendapat saya seperti itu. Silakan, baik rekan-rekan yang lain atau mungkin peserta diskusi imajiner ini akan memberikan tanggapan. Saya berikan kesempatan kepada Mr. Biru. Ya, barangkali ada tambahan atau pendapat lainnya tentang hal ini. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan sumbangsih pendapat bagaimana pendapat saya tentang hal itu. Saya juga mempunyai perasaan yang sama bahwa hidup di dunia ini pasti harus berpasang-pasangan. Mungkin juga berpasangan dengan lawannya, seperti lawan kata. Kalau ada merah pasti ada putih, ada hitam juga ada putih, ada enak, ada tidak enak, ada sedih, ada bahagia. Betul juga. Cuman permasalahannya adalah dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang yang punya sikap seperti ini, sifat seperti ini, pasti sangat merugikan orang lain dan cenderung membuat satu komunitas atau satu kelompok itu akan semakin tidak nyaman. Kenapa? Karena di setiap kesempatan keberadaan dia akan selalu membuat suatu opini, sehingga orang lain akan ikut-ikutan terus seperti yang dia harapkan. Yang jelas keadaan ini akan memperkeruh suasana, sehingga antara satu dengan yang lainnya sangat tidak nyaman. Menurut saya sebaiknya orang-orang seperti ini cepat-cepat belajar saja dari keadaan lingkungannya, dan mintalah nasihat kepada orang yang paling dia sayangi, paling dia segani.
karena sifat-sifat iri dengki semacam ini hanya bisa dilihat oleh orang lain. Nah, demikian untuk sementara. Barangkali ada teman lain yang bisa memberikan tambahan. Betul juga, kalau menurut moderator juga begitu. Sebaiknya orang-orang yang mempunyai sikap seperti ini cepat-cepat menyadari, karena bagaimanapun juga banyak sekali kekurangannya dan sangat-sangat tidak membuat orang lain itu mengambil manfaatnya. Tapi selalu akan ada hal-hal seperti ini. Namun kalau menurut saya sih kita sebaiknya tidak begitu akrab dengan orang-orang yang mempunyai sifat seperti ini. Bagaimana menurut Mr. Putih? Kalau saya betul juga sih, sebaiknya kita sedikit demi sedikit menjauhi orang-orang yang punya sikap seperti ini atau sifat seperti ini. Sebab kebanyakan orang-orang mempunyai sikap seperti ini selalu saja berorientasi kepada kegagalan, kepada ketidaknyamanan, kepada disorientasi, sehingga mereka itu selalu melakukan personal approach sesuai dengan misi dan visinya mereka. Sekalipun dia menyadari bahwa yang diajak berdialog, diajak berdiskusi, dan sudah tahu pasti orang itu tidak akan nyaman, tidak akan setuju dengan pendapat dia. Namun dia akan terus mencoba, karena memang itu sudah karakter bawaannya. Tapi kalau menurut saya sih memang sebaiknya kita tidak usah berteman saja dengan orang-orang yang mempunyai sifat iri dengki, selalu saja mencari masalah agar orang lain itu tidak mapan, tidak nyaman, tidak berbahagia, katakanlah begitu. Jadi menurut saya memang ya Tuhan itu sudah menciptakan karakter manusia dengan berbagai macam cara hidupnya, berbagai macam tingkah laku, baik lisan maupun perbuatannya itu sudah ada dengan sendirinya. Karena hal demikian memang sudah direncanakan. Sebab secara garis besar ujung-ujungnya bahwa Tuhan itu menciptakan surga dan neraka itu memang sudah dipersiapkan penghuninya. Jadi mari kita bersama-sama untuk selalu mawas diri, untuk selalu membenahi kekurangan kita, untuk selalu berpedoman kepada syariat yang sudah digariskan, sehingga lambat laun kita bisa meningkatkan kualitas jiwa maupun raga kita sesuai dengan yang dianjurkan, tidak lepas dari kendali itu, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul, selama ini kita melihat hal demikian terjadi di segala lapisan masyarakat, baik dari golongan kasta terendah, menengah maupun atas. Berbagai macam profesi bisa saja bisa saja ada manusia-manusia seperti ini, sehingga mereka selalu saja membuat sesuatu yang menurut dia itu tidak sesuai dengan nalarnya, sehingga apapun yang terjadi dia akan berusaha dengan segala macam cara untuk bisa membuat orang lain itu tidak nyaman dengan keberadaannya. Nah, ini bahaya sekali memang. Orang-orang seperti ini sebaiknya lambat laun kita jauhi. Sebab bagaimanapun juga kebiasaan itu bisa menimbulkan satu penularan. Kalau sudah tertular, mungkin saja kita bisa menghindar, mungkin saja tidak. Jadi sebaiknya kita mawas diri dalam sebuah pergaulan. Sebab tidak sedikit orang-orang yang ada di sekitar kita justru akan menghancurkan hidup dan kehidupan kita nantinya. Baiklah, bagaimana menurut
rekan Mister Putih dan Mister Biru, saya setuju sebaiknya kita mencari teman persaudaraan dengan orang-orang yang bersahaja dan bersahabat, karena mereka pasti punya empati. Dan saya yakin rekan Mister Biru pun setuju begitu. Ya betul, saya setuju. Maka dari itu berhati-hatilah memilih teman. Dan apabila sudah ketahuan dua saja alat bukti bahwa karakter orang ini memang tidak bisa kita andalkan sebagai seorang sahabat, sebaiknya kita tinggalkan. Demikian tadi pemirsa yang budiman, dialog singkat yang saya beri judul dialog atau diskusi imajiner dengan tokoh yang imajiner pula. Mudah-mudahan membawa manfaat dalam dunia pergaulan kita yang serba majemuk. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.